Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Agung Selaputra dari kelompok 4 Wawasan Ilmu Sosial. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang konsep-konsep esensial di dalam hukum. Sebelum memasuki konsep-konsep tersebut, marilah kita mengetahui apa sih pengertian hukum itu sendiri. Secara umum, hukum merupakan suatu sistem norma dan aturan untuk mengatur perilaku manusia. Hukum dapat berupa aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur masyarakat, mencegah terjadinya kekacauan atau perselisihan, mewujudkan ketertiban dan keadilan. Nah, sesudah mengetahui pengertian tersebut, marilah kita memasuki konsep-konsep esensial dalam hukum. Yang pertama, subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum adalah 1. Manusia, 2. Badan hukum. Yang selanjutnya ialah objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek atau manusia dan badan hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Nah, untuk seterusnya materi akan diteruskan oleh rekan saya, Santi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada rekan saya, Sandi Agung Sulaputra, yang telah memaparkan materi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Santi Puspitasari, biasa dipanggil Santi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban sosial hukum. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hak. Hak adalah suatu kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Ada dua teori dalam ilmu hukum untuk menjelaskan keberadaan hak, yaitu yang pertama teori kepentingan, yang dianut oleh Rudolf van Jering, yang berpendapat hak itu sesuatu yang penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum. Yang kedua adalah teori kehendak, yang dianut oleh Bernhard Winshade. Ia berpendapat hak adalah kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan dan diberi oleh tata tertib hukum kepada seseorang. Hak dibedakan menjadi dua macam. Hak yang pertama adalah hak mutlak. Hak mutlak adalah kewenangan mutlak yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Hak mutlak ada beberapa macam, di antaranya hak asasi manusia, hak publik mutlak atau hak memungut pajak, dan yang terakhir adalah hak perdata, misalnya hak kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Hak yang kedua adalah hak relatif atau hak nisbi, yaitu hak yang memberi kewenangan kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar orang lain melakukan sesuatu. Dan hapusnya suatu hak, menurut hukum, dapat disebabkan karena 4 hal, yaitu yang pertama, apabila pemegang hak meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris yang ditunjuk oleh pemegang hak maupun ditunjuk oleh hukum. Yang kedua, masa berlakunya telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi. Yang ketiga adalah telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kewajiban sosial hukum. Kewajiban adalah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban ini timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Kewajiban sesungguhnya merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Kewajiban dalam ilmu hukum menurut Curzon dibagi menjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah kewajiban mutlak dan kewajiban nisbi. Golongan yang kedua adalah kewajiban publik dan kewajiban perdata. Golongan yang ketiga adalah kewajiban positif dan kewajiban negatif. Lahir dan timbulnya suatu kewajiban disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, karena diperoleh suatu hak yang membebani syarat untuk memenuhi kewajiban. Yang kedua, berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga, karena daluarsa atau verjari, misalkan membayar denda. Hapusnya suatu kewajiban karena hal-hal sebagai berikut. Masa berlakunya telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi, kemudian kewajiban telah dipenuhi oleh yang bersangkutan, hak yang melahirkan kewajiban telah dihapus, dan karena daluarsa atau verjari, ekstinsif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serasa Serli. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Santi tentang apa itu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Contohnya jual beli suatu barang, di mana peristiwa itu menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Peristiwa hukum dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, yang artinya peristiwa hukum yang terjadi akibat perbuatan hukum. Misalnya, peristiwa tentang menghibahkan barang dan peristiwa tentang pembuatan surat wasiat. Yang kedua, peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum, yang artinya peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang bukan merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum. Misalnya, kelahiran seorang bayi, kematian seseorang, dan kadaluarsa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peristiwa hukum adalah sebuah peristiwa yang menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Tetapi tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Sekian materi yang saya sampaikan dan akan dilanjut materi selanjutnya oleh rekan saya Serli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Shirley Haris Matusakia akan membahas tentang perbuatan melawan hukum. Jadi rumusan pengertian dan pelaksanaan perbuatan melawan hukum sebelum tahun 1919 dan sesudah tahun 1919 pada tanggal 19 Desember 1919 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum itu terjadi apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis atau undang-undang hanya dalam hal a. melanggar hak orang lain yang diakui undang-undang atau melanggar ketentuan hukum tertulis saja, misalnya mengambil barang atau hak orang lain tanpa seizin pemilik. Kemudian yang B yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, misalnya tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban. Kemudian, sesudah tahun 1919, yaitu setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung Belanda pada tanggal 31 Desember 1919, memutuskan bahwa suatu perbuatan digolongkan melawan hukum apabila a. setiap perbuatan atau kealpaan yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kemudian yang B yaitu melanggar, baik terhadap kesusilaan maupun terhadap keseksamaan yang layak dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda orang lain. Dalam pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut. Dia perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Adapun syarat-syarat dan unsur-unsurnya adalah A. Harus ada perbuatan melawan hukum. Yang B. Harus ada kesalahan. C. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Kemudian yang D. Harus ada kerugian. Menurut Ares tahun 1919 bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika A. melanggar hak orang lain, B. bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, C. bertentangan dengan kesusilaan, D. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri sendiri atau orang lain. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh Sinta. Baik, saya Sinta Aulia Kusumawati. Saya akan meneruskan penjelasan dari Shirley, yaitu perbuatan dan akibat hukum. Perbuatan hukum terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama, perbuatan hukum bersegi satu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja. Misalnya, pemberian izin kawin, pemberian wasiat, dan pengakuan anak di luar kawin. Yang kedua, perbuatan hukum bersegi dua, perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnya perjanjian hukum jual beli atau sewa menyewa. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu yang pertama, akibat hukum berupa lahirnya,
berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Misalnya, sejak usia 21 tahun melahirkan suatu keadaan hukum baru, yaitu dari tidak cakap bertindak dalam hukum menjadi cakap bertindak. Yang kedua, akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Misalnya, sejak pembeli melunasi harga barang dan penjual menyerahkan barang yang dijualnya, maka berubahlah hubungan hukum jual-beli di antara mereka. Yang ketiga, akibat hukum berupa sanksi yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum. Sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan pada lapangan hukum dibedakan pula, yaitu yang pertama, sanksi hukum di bidang hukum publik pidana yang diatur di dalam pasal 10 KUH pidana. Yang kedua, sanksi hukum di bidang hukum privat terdiri atas dua jenis, yaitu melakukan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal KUH Perdata, melakukan luar prestasi diatur dalam pasal 1366 KUH Perdata. Dalam kepustakaan ilmu hukum, sanksi negatif dalam arti luas terdiri atas tiga jenis, yaitu yang pertama, pemulihan keadaan. Misalnya, A meminjam uang pada B, akan tetapi A tidak mau mengembalikan setelah tagih pada waktunya. Melalui hakim, maka A dipaksa untuk mengembalikan uang yang dipinjam kepada B. Yang kedua, pemenuhan keadaan. Misalnya, A telah membayar sejumlah uang untuk membeli rumah B. Ternyata B tidak menyerahkan rumah tersebut, maka hakim atas gugatan A memaksa B untuk menyerahkan rumah yang dibeli atau mengembalikan uang A. Yang ketiga, penjatuhan hukuman. Misalnya, A dengan sengaja dan melawan hukum membunuh B, maka hakim menjatuhkan hukuman atau pidana, mati, penjara, atau kurungan kepada A sesuai ketentuan UU yang berlaku. Hukuman dalam arti luas menurut Surjono Sukanto dibedakan atas tiga jenis, yaitu yang pertama, hukuman perdata, misalnya ganti kerugian. Yang kedua, hukuman administratif, misalnya pencabutan izin usaha. Yang ketiga, hukuman pidana, dibagi lagi yaitu siksaan material atau siksaan real, misalnya hukuman mati, hukuman penjara, dan hukuman kurungan. Yang kedua, siksaan moral atau siksaan ideal, misalnya pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak-hak tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Silvi Puspitasari, absen 27. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep keadilan dan konsep kekuasaan. Yang pertama, konsep keadilan. Konsep keadilan bersifat netral, yaitu tidak memihak suatu pihak ataupun golongan. Jadi semua orang mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, apa sih hubungan antara keadilan dengan hukum? Hukum merupakan alat yang digunakan untuk mencapai keadilan. Nah, dalam hukum diharuskan terdapat nilai keadilan. Nah, untuk mencapai keadilan, setiap manusia harus menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Yang kedua, konsep kekuasaan. Konsep kekuasaan bersifat memaksa dan berhubungan dengan kewenangan. Hukum memiliki kekuasaan terhadap masyarakat di dalamnya. Abraham Palkan menjelaskan bahwa kekuasaan adalah suatu hubungan di mana kelompok dapat mempengaruhi kelompok lain untuk mencapai tujuan dari kelompok yang pertama.